Happy Sunday MDC Youths. Apa kabar kalian satu minggu ini? Senang banget akhirnya kita ketemu lagi di Sunday Service kita untuk minggu ini. Yuk sekarang aku mau ajakin teman-teman semua dimanapun kalian berada, sama-sama yuk kita siapin hati kita cari posisi kita yang ternyaman, kita mau sembah Tuhan bareng-bareng, dan kita mau tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. You can breathe all the stars, you can hush the raging storms, yet you found me and you call me by my name. You can walk from the ocean, part the sea and hug the sun, yet you see me and you hear my every cry. So I surrender to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fear and doubt be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. Let's sing together. Broken steps, broken hearts, you are mending every part. I am safe and I'm covered by your grace. Only you and your light will turn my darkness into dawn. By your blood that has lost and love has won. So I surrender to the Savior of my soul. Let the weak in me say I'm strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fear and doubt be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon
you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, all I need is you. 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 All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. We need you, Lord. Is you, Lord. Is you, Lord. The universe, you hold everyone on earth. You hold the universe. You hold, yeah, you hold. You hold the universe. You hold everyone on earth. You hold the universe. You hold, yeah, you hold. You hold the universe. You hold everyone on earth. You hold the universe. You hold, yeah, you hold. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Only you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. Hope everybody's doing good. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita doa dulu. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Bapak, ibadah ini, perkumpulan ini Tuhan akan sia-sia kalau nggak ada hadirat Tuhan dan nggak ada firman Tuhan diberitakan
yang mengubah hati kami Tuhan. Kami percaya kalau tetap firman-Mu Tuhan adalah kebenaran yang sejati dan dan kebenaran akan memerdekakan kami Tuhan. Aku berdoa setiap hati Tuhan, setiap pikiran di sini Tuhan bisa di-captivate Tuhan sama Roh Kudus, supaya kami sama-sama Tuhan bisa belajar lebih lagi, bisa mengenal Engkau lebih baik lagi, dan mengenal identitas kami di dalam Engkau lebih lagi. Karena itu yang akan merubah hidup kami. Mengucap syukur Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, so minggu kedua, balik lagi bersama saya Jonathan Hartono. Semoga kalian nggak bosan lihat gue terus yang sharing. Coba minggu pertama kita ngomongin understanding grace, dan hari ini kita mau ngomongin balancing grace and faith. Balancing grace and faith. Jadi mengimbangi antara kasih karunia dan iman sesuai dengan firman Tuhan. Nah, aku percaya kalau kebenaran ini benar-benar bisa membukakan kita sama realita yang baru yang ada di dalam Yesus, yang hanya ada di dalam Yesus. Ini adalah kabar baik. Ini adalah kuasa bagi kita untuk hidup menang atas standar-standar dagingiah dan duniawi. Ini adalah janjinya Tuhan, dan kalau kita bisa nangkep pengertian yang benar, di situ akan menjadi landasan untuk kita bisa bertingkah dengan benar, berpikir dengan benar, merasa dengan benar. Ini akan merubah segala sesuatu, dan percayalah, aku pun masih belajar banyak banget selama aku nyiapin ini. Aku selalu kayak tanya omku yang udah sering ngomongin tentang ini, tanya Katomi, tanya semua orang gitu, karena aku juga nggak gitu ngerti gitu. Ternyata sedalam itu pengertian tentang anugerahnya Tuhan. So benar kata firman Tuhan, kalau itu akan menjadi jauh lebih dari yang kita bisa bayangkan bahkan. Dan hopefully kita sama-sama di sini bulan ini bisa belajar tentang ini dan punya cara pikir yang baru. Siapa yang semangat? Tepuk tangan dong, kasih reaksi dong. Tolong, jangan pasif. Anyway, overview again. Hello. Understanding grace, balancing faith and grace hari ini. Lalu minggu depan akan activating faith. Jadi hari ini kita kan dari pertama kita ngomongin anugerah dulu, gitu kan, kasih karunia lebih dulu, apa yang Tuhan telah lakukan, mengenal itu lebih dalam. Habis itu kita ngomongin tentang pentingnya balance antara faith dan grace. Terus kita akan minggu depan ngomongin tentang gimana cara kita mengaktifasi iman kita untuk bisa memberikan respons positif terhadap kasih karunia. Setelah itu kita akan ngomongin tentang extending grace dan resting in grace. By the way, ini PowerPoint udah kelihatan kan? Aman ya? Oke, pertanyaan warm up. Ya mungkin nggak perlu dijawab karena ini kan agak susah ya. Cuman apa sih bahayanya pengertian yang salah tentang yang mana bagian Tuhan dan yang mana bagian kita? Apa bahayanya pengertian yang salah tentang yang mana bagian Tuhan dan yang mana bagian kita? So, coba ya kita kupas satu pertanyaan ini. Kalau misalnya kita punya pengertian yang salah tentang apa bagian Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalnya, kita nggak percaya kalau kasih karunia itu tanpa syarat, ya kan? Seperti yang kita udah ngomongin kemarin. Apa dampaknya ke kita? Kalau kita nggak percaya, kalau kita nggak punya pengertian, kalau beneran kasih karunia Tuhan itu tanpa syarat. Anugerah yang diberikan kepada kita tuh somehow menjadi harus di-achieve, di-obtain, didapatkan oleh kita. Kita harus melakukan sesuatu sebelum Tuhan bisa memberikan anugerahnya kepada kita. Ya kan? Apa bahayanya? Bahayanya kemudian menjadi kita punya kerohanian, kita punya hubungan sama Tuhan, kita punya motivasi dalam kita melakukan hal-hal, itu jadi nggak sesuai sama firman Tuhan. Karena di dalam pikiran kita masih ngerasa, kalau aku nggak melakukan hal-hal ini, Tuhan nggak akan memberkati aku. Kalau Tuhan nggak akan melakukan hal-hal ini, kalau aku nggak melakukan hal-hal ini, Tuhan nggak bisa kasih karunia-Nya kepada aku, gitu kan? So itu akan merubah, ngerti ya? Bisa ngerubah nggak cuman cara pikir kita tentang Tuhan, ya kan? So Tuhan itu menjadi seorang yang kayak
menahan-nahan kasih karunia dan cuman diberikan kepada orang-orang kudus doang. Cuman diberikan kepada orang-orang yang rajin puasa doang. Ngerti ya? Kayak itu menjadi gambaran kita sama Tuhan menjadi salah. Kita mempunyai image tentang Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan. Dan ini bahaya banget, benar kan? Bahaya banget. Karena kita jadi menyembah Allah yang berbeda sama apa yang Alkitab katakan. Yang tadinya kabar Injil menjadi nggak terlalu Injil-Injil amat. Gitu. Jadi ada beban yang lebih. Gitu. Lalu pengertian yang salah tentang yang mana bagian kita. Gitu kan? Pengertian yang salah tentang mana bagian kita. Misalnya kita percaya kalau, kita nggak perlu melakukan apa-apa. Kan? Kasih karunia melimpah-limpah, Tuhan sangat mengasihi dunia. Banyak orang sekarang lagi ngomong kayak gitu. Kalau Tuhan itu maha kasih, ya udah, dia kan udah mengampuni dosa. Kita nggak perlu ngapa-ngapain dong. Kita berdosa juga nggak apa-apa dong. Ya udah, aku akan berleha-leha dalam dosaku, aku akan terus hidup dalam dosaku, aku nggak akan bertobat, aku nggak akan punya respons apa-apa. Pokoknya aku taunya Tuhan akan selalu mengasihi aku akan hidup semau-mau aku. Ya kan? Nah, kalau kayak gitu kayak gimana? Lebih mengerikan lagi, bukan lebih mengerikan lagi, tapi mengerikan juga. Berarti kita punya tetap cara pandang yang salah tentang Tuhan, cara yang pandang yang salah tentang diri kita sendiri. Orang yang punya pengertian seperti itu, yang punya kalau dia mendengar anugerah, kasih karunia, lalu konklusi dari kasih karunia itu adalah, berarti aku bebas bisa berdosa, itu berarti dia nggak ngerti kasih karunia. Gitu ya. So, itu berarti dia mempunyai image yang salah juga terhadap Tuhan. Gitu. Ternyata dia nggak ngerti kalau seberapa besar kasih karunia dan seberapa dalam kasihnya Tuhan. Karena kalau orang yang berdosa, yang berhutang, yang layak untuk mati, berjumpa dengan kasih karunia, responsnya nggak mungkin, ya udah aku akan berdosa lagi. Dia akan bilang, wow, kenapa kok bisa kayak gitu? Itu respons yang kasih karunia. So, ngerti ya? Aku mau introduce kalau ini akan merubah hal-hal. Ini akan nge-shift cara pandang kita tentang Tuhan, cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Dan hopefully ini bisa membebaskan kita. Nah, ini baru boleh balas di chat. Ini mana chatnya? Oke. Coba balas di chat. Apa bahan dasar dari apa bahan dasar kimia dari garam? Ayo, siapa di sini yang agak IPA kimia gitu? Adakah? Wish, siapa lagi kalau bukan Johannes Purba? Waduh, Dede belajar dari Kak Purba ya. Natrium dan klorida, sodium dan klorida ya. So NaCl benar. Sodium klorida, NaCl. Nah, tahu nggak tapi teman-teman, kalau bahan dasar garam ini, ya kan, dipisah, lalu dikonsumsi sendirinya, terlalu banyak sodium, itu sebenarnya racun. Dan klorida kalau sendiri namanya klorin, itu racun juga. Sangat beracun bahkan. Ya kan? Nah, ini tuh seumpama dengan kasih karunia dan iman. Banyak orang mencoba untuk memisahkan keduanya dan mengkonsumsi yang satu lebih banyak dari yang satunya lagi. Kayak atau cuman mengkonsumsi yang satunya doang, gitu kan. Nah, ini tuh beracun bagi kita. Makanya pentingnya ada balance di kedua ini. Karena dua ini harus menjadi satu kesatuan dengan pemahaman yang benar untuk menjadi hidup. Sama seperti garam memberikan hidup dan adalah sesuatu yang esensial bagi kehidupan manusia. Oke? So ngerti ya gambarannya? Ini dua harus menjadi satu. Nggak bisa dipisah-pisahin. Nggak bisa proporsinya nggak benar. Harus ada balance di dalamnya. Sama seperti sodium dan klorida. Nah, coba ya kita baca pelan-pelan lagi. Aku tahu ini ayat kayak paling terkenal sepanjang masa. Enggak sih, Yohanes 3:16. Cuman kita tahu ini, dan aku udah mention juga ini minggu lalu, cuman kita baca lagi pelan-pelan, oke? So, Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, so karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dua ini menjadi satu. Ini ada satu paket, ya kan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. So kasih karunia adalah bagian Tuhan, yang mana bagian Tuhan, ya kan? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. So ayatnya nggak cuma berhenti sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan titik, tapi dia juga nggak bilang kamu diselamatkan oleh iman titik. Ngerti ya bedanya? Ini adalah satu kesatuan yang Tuhan lagi mencoba jelasin ke kita. Bahwa ada dua realita ini yang harus terjadi bersama-sama untuk supaya kita bisa masuk ke dalam realita yang ada di dalam Tuhan. Oke. So, faith alone. Apa bahayanya kalau faith alone? Kita mau coba bahas ya. So, penekanan yang berlebihan atau hanya kepada iman itu sama dengan legalisme. Maksudnya ini penekanan yang berlebihan sama bagiannya kita ya. Iman kan bagian kita. So pertanyaan dasarnya ini, apa bagian Tuhan, apa bagian kita, dan apa yang harus aku perbuat? Ya kan? Apa bagian Tuhan, apa bagian kita, dan apa yang harus kita perbuat. Nah, kalau penekanan yang berlebihan terhadap iman atau perbuatan baik, anggaplah gitu ya. Perbuatan baik, hal-hal agamawi atau ya tindakan-tindakan apapun lah. Kita harus begini, kita harus begitu, ya kan? Ini adalah legalisme. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Kita harus lakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. So kasih karunia Tuhan menjadi conditional, bukan unconditional. Tergantung sama kita. Nah, ini bedanya tuh cuman ada di urutannya sebenarnya. Ada urutannya di balik semua ini. Bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu berjalan lebih dulu daripada responsnya kita. Atau perbuatannya kita. Kalau dibalik, itu menjadi salah. Itu menjadi toksik. Pengenalannya. So, segala sesuatu. Bukan saat teduh dulu, baru diberkati. Tapi diberkati dulu, makanya saat teduh. Ini beda. Bukan bertobat dulu, baru diampunin. Bukan. Diampunin dulu, baru bertobat. So, pelan-pelan ya. Nah, kalau dibalik, kalau tobat dulu baru diampunin, ini menjadi legalisme. Kalau saat teduh dulu baru dihindarin dari kecelakaan, itu namanya legalisme. Karena somehow kita harus berbuat sesuatu, kalau enggak Tuhan akan hukum kita. Tuhan nggak akan berkatin kita. Tuhan nggak akan curahkan kasih karunia kepada kita. Now ini adalah pengalaman yang salah. Nah, coba ya, lanjut lagi. Penekanan kepada bagian kita, pekerjaan baik ataupun tindakan eksternal untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Contohnya kayak gitu, keselamatan karena kasih karunia. Tetapi jika tidak melakukan A, B, C dengan setia, maka kita tidak akan selamat lagi. Misalnya kayak gitu. Pernah dengar ya hal-hal seperti itu kayak, iya kok kita percaya kalau keselamatan kasih karunia. Tapi, ya kan, kalau kamu dosa terus kamu nggak bertobat, terus kamu nggak menjadikan Tuhan atas hidupmu, kalau ngerti ya, kayak ada kondisi, kamu nggak akan diselamatkan. Misalnya seperti itu. So gimana pemahaman yang benarnya? Iman bukan syarat kasih karunia bisa dicurahkan. Tapi iman adalah simply respon positif manusia terhadap kasih karunia yang sudah tersedia. So bukan syarat, bukan kondisi, bukan requirement. Karena kasih karunia sudah dicurahkan tanpa andil manusia. Kita udah belajar itu ya. Kasih karunia-nya Tuhan, kasihnya yang begitu besar. Kasih karunia itu yang kemarin kita ngomongin kan, ada keselamatan, ada pengampunan dosa, ada kesembuhan di dalamnya, ada kekuatan untuk hidup, pokoknya segala sesuatu, segala berkat rohani katanya. Segala sesuatu yang kita butuhkan semuanya sudah dicurahkan di dalam Yesus. Semua
apapun yang dia lakukanlah di kayu salib itu, semuanya sudah diberikan tanpa andilnya kamu sama sekali. Kamu mau bejat kek, kamu nggak mau bertobat kek, kamu mau benci dia, kamu mau hujat dia, kamu mau menyembah setan kek, kasih karunia yang tetap tersedia buat kamu. Kasih karunia di-extend kepada semua orang, katanya Tuhan. Wow, luar biasa ya. So, tanpa andil siapapun, apapun sepanjang masa. Satu dunia nggak mau percaya dia pun, dia akan tetap mati untuk kita. So, tanpa syarat. Nah, iman bukan lagi menjadi syarat supaya kasih karunia bisa dicurahkan, karena sudah dicurahkan. Tapi iman hanyalah respon positif kita yang mendengar kasih karunia. Yang mengerti kasih karunia. Menerimanya. Menerima pengampunannya dia. Buat orang, percayalah, di sini aku rasa ada orang-orang yang udah lama hidup di dalam condemnation, di dalam tuduhan, di dalam rasa bersalah yang mendalam sama dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya dia. Buat orang-orang seperti ini, susah menerima pengampunan. Respon positifnya susah. Kamu akan bilang, enggak, itu terlalu baik buat aku nggak layak mendapatkan itu. Itu bukan respon positif. Kamu nggak menerima pengampunannya. Buat orang-orang yang mengerti betapa busuknya hidupnya dia, kasih karunia akan menjadi sesuatu yang nggak masuk akal dan akan merubah hidupnya. Nah, seringkali sayangnya kita nggak mau menerima itu dengan sepenuh hati dan bilang thank you Tuhan udah mengampuni aku. Dan aku mau hidup di dalam kasih karunia-Nya ini. Dan aku akan hidup di dalam Tuhan sekarang. Realita itu yang akan merubahkan hidup. Oke, lanjut, jangan terlalu lama. Ketaatan dan perbuatan baik bukan lagi supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi karena kita diampuni dan dikasihi di tengah ketidaklayakan kita. So, di akhir nanti aku akan buka satu kisah yang akan coba hopefully bisa jelasin ini lebih dalam lagi. Tapi bukan lagi supaya, tapi karena kita sudah diampuni. Bukan supaya kita diampuni. Beda. Nah, gimana kalau grace alone? Tadi kan legalisme. Kita percaya kalau legalisme itu bukan Injil. Kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkan kasih karunia ini. Nggak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kasihnya, untuk mendapatkan favor-nya Tuhan, karena itu semua sudah dicurahkan kepada kita. So, kita nggak perlu lagi berdoa. Praktikalnya ya, kita nggak perlu lagi berdoa. Tuhan kasihilah aku. Tuhan ampunilah aku. Itu udah nggak masuk akal lagi doanya. Kenapa? Karena kamu sudah dikasihi, kamu sudah diampuni. Nanti ya. So, nanti kita belajar lagi. Waktu kita nanti di Activating Faith, kita akan ngomongin lagi. So, gimana perannya kita? Gimana perannya Tuhan? So, peran kita bukan lagi untuk minta-minta anugerah yang sudah tercurah. Bukan. Peran kita adalah respon positif terhadapnya. Nah, oke, grace alone. Penekanan yang berlebihan atau hanya kepada kasih karunia sama dengan, ini term of the day, asik. Coba ditulis di chat biar ingat, ya kan? Antinomianisme. Sama-sama bilang di rumah masing-masing, antinomianisme. Gue juga baru belajar kemarin, ya kan? So, antinomianisme itu kepercayaan di mana hanya kasih karunia aja. Nggak perlu lagi ada peraturan, nggak perlu lagi ada hukum, nggak perlu lagi ada apapun, ya kan? Dosa, nggak dosa, hidup berubah ataupun enggak, bodoh amat, gitu kan? Kasih karunia berlimpah-limpah. Hanya kasih karunia. Imannya nggak ada, perbuatan baiknya nggak ada sama sekali. So, again ya, apakah grace alone Injil ini? No, it's not grace alone. Yang duluan memang Injil, memang kasih karunia, tapi tetap harus ada iman untuk kita bisa mengakses kasih karunia tersebut. Nah, tidak ada hukum, semua diperbolehkan, tidak ada dosa, semua bagian Tuhan, kita tidak perlu melakukan apa-apa. So, ini basically kepercayaan antinomianisme. Apakah ini Injil? Ini bukan Injil. Ini juga
kekeliruan dalam pengertian. So jika keselamatan adalah kasih karunia dan semua dosaku sudah diampuni, kenapa nggak berdosa sama aku aja? So itu basically logikanya di balik antinomianisme. Pemikiran seperti ini membuktikan kalau kita belum menerima kasih karunia. Kelahiran baru yang sejati membuahkan keinginan untuk taat, memampukan kita untuk tidak menginginkan dosa. Kasih karunia, perjumpaan dengan kasih karunia yang sejati itu membuahkan keinginan untuk taat. Itu adalah bukti dari kita mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami yang namanya lahir baru tersebut. Saat kita percaya, saat kita punya respon positif terhadap kasih karunia, yaitu percaya, ya kan, iman, percaya. Yang terjadi adalah ada kelahiran baru di dalam hati kita, di mana Yesus dan segala kekayaannya, ya kan, iman yang sejati, pembenaran, pengampunan dosa, kesucian, semua itu tiba-tiba ada di dalam kita. Yesus tinggal di dalam kita, Kristus tinggal di dalam kita. Nah, ini membuahkan, masa iya membuahkan dosa? Keinginan dosa yang jadi membara-bara, begitu kita tahu, wah ternyata sudah diampuni, berarti ada kesempatan untuk berdosa lebih lagi. Masa iya kayak gitu? Ada telepon. Oke. So, bukan seperti itu teman-teman. Kasih karunia Tuhan itu kalau kita berjumpa dengan kasih karunia-Nya yang benar dan punya pengertian yang benar terhadap itu akan merubahkan hidup kita dan membukakan mata kita tentang betapa baiknya Tuhan dan betapa kejinya kita, dan itu akan merubahkan hidup kita. Nah, supaya ngerti lebih baik lagi, ini kisah yang aku janjikan. So ini terakhir lah. Siapa yang tahu kisah ini? Ya, kisah, ya fotonya nggak gitu kelihatan ya. Cuman ini adalah kisah tentang ada wanita penzinah yang dibawa ke Yesus, ya kan. So aku bacain aja lah ya. Yohanes 8 ayat 2 sampai sekian. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sudah sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. So, observasi dulu ya. Ini setup dari situasinya. So, apa yang kita bisa observe? Kita bisa observe kalau di suatu hari di bait Allah ada penzina. Dia bilang tertangkap basah. Nah, tertangkap basah tuh artinya nggak ada, apa ya namanya? Tertangkap basah tuh namanya lagi ngelakuin, terus kelihatan. Jadi bukannya kita menduga-duga, oh karena hamil dia pasti berzina. Bukan kayak gitu lagi. So, bukan lagi menduga-duga, ini tertangkap basah tuh artinya 100% salah. 100% lagi ngelakuin. Oke? So, tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. So, in the middle of the act, lagi berzina-berzinahnya, terus ketangkap gitu ya. Nggak ada pembelaan. Pokoknya salah aja gitu. Oke? Nah, dengan jelas si orang Farisi ini, fakta ini, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Nah, ini 100% benar juga. Kalau orang-orang yang berzina, hukumannya adalah mati melalui dilemparin batu gitu kan. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, ternyata di dalam ini tuh ada jebakannya. Nah, jebakannya itu apa sih sebenarnya? Kalau Yesus bilang, iya, hukum Musa berkata dilemparin batu dan kita lemparin batu sama-sama, dia lagi melanggar hukum Roma, which is Roma waktu itu lagi berkuasa atas teritori itu kan. So ada hukum Roma yang
didirikan di sana. Hukum Roma itu nggak boleh main hukum mati. Hukum mati itu harus melalui pengadilan. So kalau Yesus bilang iya, dia melanggar hukum Roma. Tapi kalau Yesus bilang enggak harus lewat hukum Roma dulu, dia melanggar hukum Musa karena hukum Musa berkata harus dilempari. So itu jebakannya, itu jebakan Batman-nya. So apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus dakwakan hari itu, dia salah. So dia hebat ya si Farisi ini, jebakan Batman. Nah, Yohanes 8 ayat 7-11 langsung bilang kayak gini. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk bola dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Perempuan itu cuman nunggu dakwaan dari Yesus. Dia tahu kalau dia udah istilahnya MAMPUS. Mampus dia. Dia nggak punya harapan lagi. Dia tertangkap basah. Dia tahu dia layak untuk mati. Dia berdosa. So, dia cuma tinggal di tempat situ doang. Cuma pasrah aja. Terus waktu itu udah tinggal Yesus dan dia doang, Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. So, this is you and me. Perempuan itu kita. Kita tertangkap basah di dalam dosa kita. Dan dosa upahnya maut, kata Tuhan. Karena dia adil, dia harus menghukum kita. Gak ada harapan buat kita. Kita gak bisa berbuat baik untuk menghapus dosa kita. Gak bisa. Sama seperti perempuan ini, cuma bisa pasrah dong di situ. Dan Yesus di dalam kasih karunia-Nya mengampuni lebih dulu. Aku pun tidak menghukum engkau. Di dalam kasih-Nya, gue cuma bisa bayangin doang kalau di momen itu cewek itu udah siap untuk mati, dia udah kayak mikir pasti kayak, wah habis lah gue ini hidup, ini hari terakhir gue hidup di dalam muka bumi ini. Aku tertangkap basah. Gak ada lagi pembelaan untuk aku. Dia udah siap-siap untuk ya istilahnya masuk neraka kali gitu ya. Tapi setelah Yesus ngomong kayak gitu kan, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia lempar batu yang pertama. Dan gak ada yang kayak gitu. Dan Tuhan tiba-tiba ada seorang rabi yang lagi terkenal, tiba-tiba bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pengampunan dilemparkan. Kasih karunia itu sesuatu yang dia nggak layak dapatkan. Diampunin dari sesuatu yang seharusnya dia layak dapatkan dan diberikan sesuatu yang dia tidak layak dapatkan, yaitu pengampunan. Aku pun tidak menghukum engkau. Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Menurut kamu, si cewek itu pulang dari rumah itu dan bilang, wah, aku udah diampunin. Zina lagi, leh. Apakah itu akan menjadi konklusi cewek ini? No. Perjumpaan dengan kasih karunia itu merubah hidup. Aku percaya sungguh-sungguh. Kalau itu terakhir kalinya wanita itu berzina. Kalau misalnya dia nggak tertangkap basah, atau misalnya dia diampuni sama orang lain, ya maksudnya kalau misalnya dia lanjut gitu dengan hidupnya, dia akan berzina berkali-kali lagi dan berkali-kali lagi. Dia pasti tahu kalau dia berdosa dalam hatinya. Dia pasti tahu itu sesuatu yang salah, yang seharusnya dia nggak lakukan. Tapi dia nggak punya kuasa untuk mengalahkan dosa yang ada di dalam hatinya. Sama seperti kita.
Tapi di tengah perjumpaan dengan kasih karunia, di saat Yesus sudah bilang, "Hei, aku mengampuni kamu, aku nggak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." So, jangan berbuat dosa lagi itu bukan 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 syarat dari pengampunannya, ngerti kan? Kayak pengampunannya udah duluan, baru dia bilang, ya udah jangan berbuat dosa lagi setelah ini. So, kasih karunia sebelum kemampuan. Dan tebak kalau si cewek ini tergoda sekali lagi untuk berzina, apa yang dia bisa pikirin? Gue harusnya udah mati karena zinanya gue. Masa iya gue berzina lagi? Kasih karunia udah dilimpahkan kepada aku, sudah diampunin. Masa iya aku berdosa lagi? Sejak hari itu pasti hidupnya berubah. Kasih karunia merubah hidup kita semua. Kalau kita belum bisa menangkap ini, teman-teman, kalau kasih karunia itu begitu besar dan kita sangat dikasihi sama Tuhan, padahal kita nggak layak mendapatkannya. Kalau kita belum nangkap konsep itu, kita belum ngerti kasih karunia. Kalau konklusi dalam hati kamu adalah aku bisa berdosa kapan aja aku mau, kamu nggak tahu seberapa besar dosamu yang udah diampuni. Kamu nggak ngerti seberapa besar kasih karunia Tuhan dan seberapa nggak layaknya kita untuk mendapatkannya. Ini kasih karunia. Ini kasih karunia. Dan iman percayanya cewek itu cuman bisa dibuktikan setelah dia pulang. Respon positifnya adalah menerima pengampunan tersebut dan menghidupi kata jangan berbuat dosa lagi. Dan itu beda sekarang. Dia nggak berbuat dosa lagi bukan lagi karena dia nggak pingin dosa lagi atau dia kuat untuk melawan dosa itu lagi supaya bisa diampuni. No, karena dia sudah diampuni. Dia tahu dia sudah diampuni dan dia nggak layak mendapatkannya. Itu merubah hidupnya. Kasih karunia merubah hidup. Yohanes 14 ayat 6 bilang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teman-teman, iman itu cuma respon positif kita terhadap kasih karunia Tuhan. So, aku nggak tahu apakah ini make sense atau enggak buat kalian, tapi ini merubah hidup. Kalau kalian masih belum ngerti, coba minta Roh Kudus untuk lebih kasih lagi pengertian yang lebih mendalam. Tapi aku percaya kalau hari ini Roh Kudus menyentuh hati kita sama-sama. Pasti di sini banyak yang masih struggling sama dosa, masih ngerasa nggak diampunin, masih punya image di mana Tuhan itu bos yang di atas sana yang menghakimi kita. Yang takut gitu sama Tuhan, nggak punya hubungan yang indah dengan Yesus. Atau mungkin di sini ada orang yang kayak gitu yang selama ini hidupnya berleha-leha, yang kayak apa, ya udah kasih karunia udah dicurahkan, aku mau hidup semau-maunya aku. Hei, kamu nggak ngerti kasih karunia. Jangan pikir kamu ngerti kasih karunia kalau kamu hidup seperti itu. Yuk kita ambil waktu sebentar untuk ngerenungin ini. Semuanya tutup matanya, dimanapun kalian lagi berada. Inti dari message ini, kalau kalian nggak ngerti sama sekali khotbahku, denger ini. He loves you. Yesus begitu sayang sama kita. He loves you so much. Kasihnya berlimpah-limpah untuk kamu. Dan kamu nggak layak dapet ini. Kamu harusnya layaknya mendapatkan hukuman. Tapi di tengah itu semua, dia yang menjadi hukuman. Dia yang dihukum untuk kita. Dan dia sudah mengampuni kamu. Hai kamu yang berdosa, yang selama ini merasa bersalah, yang begitu mendalam, karena kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kamu gak bisa lepas dari dosa-dosa tertentu. Hei, hari ini Injil diberitakan kembali kalau kamu sudah diampunin. Kamu sudah diampuni. Kasih karunia tercurah untuk kamu. Buat yang mau ngalamin kasih karunia ini lagi dengan cara yang baru, yuk taruh tangan kita di dada kita hari ini.
Aku mau berdoa buat kalian. Bapa, Engkau ngelihat Tuhan setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Baik kami, orang-orang yang cenderung percaya kepada legalisme, ataupun antinomianisme Tuhan. Buat kami yang masih punya banyak salah pengertian, kami yang mungkin belum mengerti terlalu dalam Tuhan. Tapi ini bukan tentang pengertian Tuhan, ini tentang perjumpaan dengan Tuhan. Aku berdoa hari ini Roh Kudus-Mu menjamah mereka Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mengampuni dosa kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau Bapa yang baik buat kami. Karena aku berdoa hari ini kami bisa Tuhan menerima kasih karunia itu Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah mengampuni kami. Kami percaya Tuhan dengan segenap hati kami kalau Engkau mengasihi kami. Dan kami bisa Tuhan bersekutu dengan Engkau dan menerima kasih karunia ini di dalam kehidupan kami. Biar kami sama-sama Tuhan belajar Tuhan, minggu demi minggu, hari demi hari, untuk hidup di dalam realita kasih karunia yang membebaskan kami. Mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Silakan Geo. Iya, thank you Kak Jonjon buat sharingnya hari ini. Teman-teman, kita udah selesai ibadahnya. Pengumumannya palingan cuma persembahan. Kalian bisa lihat rekening gereja, kalian bisa transfer cek di ibadah-ibadah kita di YouTube. Terus khusus buat IMES, nanti jam 1 bakal ada IMES group. Jadi kalian makan siang dulu, terus habis itu join IMES group ya. Oke, kita udah selesai. Yuk kita tutup doa berkat. Teman-teman, angkat tangan kalian, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pergaulan kalian. Tuhan akan berkati dimanapun kalian berada, dan apapun yang kalian kerjakan. Tuhan menyertai kalian sampai kedatangannya yang kedua kali. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you semua. Happy Sunday. Happy Sunday.